Martial Peak 3436. Yang Kai dan Li Wuyi bolak-balik melalui celah-celah di kehampaan. Pada titik tertentu, keduanya bergegas ke salah satu celah dan menghilang. Saat keduanya menghilang, retakan yang tak terhitung jumlahnya di The Void ditutup secara otomatis di bawah pengaruh prinsip dunia langit dan bumi batas bintang. Wen Zishan dan yang lainnya saling memandang dengan ekspresi bermartabat. Yang Kai dan Li Wuyi jelas telah memasuki The Void, jadi mereka tidak punya cara untuk campur tangan. Adapun Yurumeng, yang pertama melarikan diri, mereka tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, dengan tindakan Li Wuyi, Yang Kai pasti tidak bisa melarikan diri. Adapun Yurumeng, kaisar besar bayangan bunga akan mengurusnya. Di puncak gunung, itu tenang. Rumah-rumah kayu yang baru dibangun telah runtuh menjadi reruntuhan, dan tanah pertanian yang dikembangkan oleh Yang Kai benar-benar berantakan. Meskipun Yang Kai dan Li Wuyi hanya bertarung sebentar, mereka telah menghancurkan tempat ini tanpa bisa dikenali. Di The Void, Yang Kai dan Li Wuyi muncul bersama, saling memandang, dan berkata pada saat yang sama, berpisah dan cari. Mengatakan demikian, mereka berdua pergi ke dua arah yang berbeda, bolak-balik melalui The Void. Tidak lama kemudian, Yang Kai menemukan Xiao Yu yang telah diledakkannya ke The Void sebelumnya. Pada saat ini, situasi Xiao Yu yang tidak terlalu baik, setengah dari tubuhnya telah ditelan oleh turbulensi The Void. Jika dia terlambat sedikit, dia mungkin benar-benar tersesat di The Void. Pada saat itu, bahkan Yang Kai dan Li Wuyi tidak akan dapat menemukannya. Yang Kai menghabiskan banyak upaya untuk menariknya keluar dari turbulensi The Void. Xiao Yu yang menatapnya dengan curiga, apa yang kamu lakukan? Yang Kai menyeringai dan berkata, Penatua Xiao harus bertanya pada senior Li, dia akan memberimu penjelasan. Xiao Yu yang mengerutkan kening. Meskipun dia memiliki banyak pertanyaan, dia tidak bisa berbuat apa-apa jika Yang Kai tidak mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa mengikuti Yang Kai untuk melihat Li Wuyi. Tidak lama kemudian, mereka melihat Li Wuyi bergegas. Ketika kedua belah pihak bertemu dan memastikan bahwa Xiao Yu yang keluar dari bahaya, Li Wuyi dengan lembut mengangguk. Yang Kai mengeluh, Senior, Anda datang terlambat. Saya mengirimi Anda berita 8 hari yang lalu, mengapa Anda baru datang hari ini? Mendengar ini, mata Xiao Yu yang melebar saat dia bertanya, kamu sendiri yang mengungkapkan keberadaanmu. Dia sedikit bingung sebelumnya, bagaimana Li Wuyi tahu di mana Yang Kai bersembunyi. Dan benar-benar memimpin Yang Kai, dia telah membawa mereka ke lokasi mereka. Xiao Yu yang benar-benar tercengang. Li Wuyi berkata, aku tidak bisa menahannya. Aku tidak bisa melepaskan diri dari ras iblis, jadi aku meluangkan waktu untuk datang ke sini. Aku tidak menunda apapun, kan? Yang Kai mendengar ini dan berkata, tidak sama sekali, saya hanya takut saya akan ketahuan jika saya tinggal di sini terlalu lama. Xiao Yu yang berkata, kalian berdua tunggu sebentar, siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Yang Kai dan Li Wuyi saling memandang dan tertawa. Li Wuyi berkata, jangan banyak bertanya, dan jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Singkatnya, ini adalah ide Kaisar Agung. Karena masalah ini terkait dengan Kaisar Besar, Xiao Yu yang langsung terdiam. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Yang Kai dan Li Wuyi, dia tahu bahwa ini sepertinya sebuah sandiwara. Namun, yang tidak dia mengerti adalah karena ini adalah sandiwara, tentu saja akan ada orang yang menontonnya. Tapi, siapa yang menonton drama ini? Mungkinkah Zhou Yewang dan yang lainnya? Ekspresi Li Wuyi berubah serius dan dia bertanya, setelah ini, apakah akan berhasil? Yang Kai berkata, itu benar. Li Wuyi menghela nafas, kaulah yang harus menanggung penghinaan ini. Ngomong-ngomong, Tuan Darah Besi memberitahuku untuk memberitahumu bahwa Istana Lingqiao telah ditutup dan semua murid Istana Lingqiao telah dikirim kembali. Yang Kai mengangguk dan berkata, tolong terima kasih Tuan Darah Besi atas kebaikannya. Dia bukan idiot, jadi dia secara alami bisa melihat bahwa tindakan Darah Besi sepertinya dia melampiaskan amarahnya pada Istana Lingqiao, tetapi pada kenyataannya, itu adalah semacam perlindungan. Lagi pula, sungguh merepotkan bagi murid Istana Lingqiao untuk menunjukkan wajah mereka di depan umum setelah apa yang terjadi padanya. Juga, gadis naga yang kamu bawa telah pergi, mungkin kembali ke Pulau Naga, tambah Li Wuyi. Fu Ling kembali ke Pulau Naga. Yang Kai mendengar ini dan mengerutkan kening, itu tidak baik. Setelah merenung sejenak, Yang Kai berkata, pasti akan ada orang yang datang dari Pulau Naga. Jika Zhu Qing datang, bantu aku mengirimnya kembali ke Istana Lingqiao dan biarkan Su Yan dan yang lainnya menjelaskannya padanya. Jika Penatua Agung dan Penatua kedua datang, biarkan Kaisar Agung menjelaskannya kepada mereka. Li Wuyi mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Tuan memiliki rencananya sendiri. Dia tidak akan membiarkan Pulau Naga memiliki dendam. Setelah mengobrol sebentar, Yang Kai menghela nafas dan berkata, sudah waktunya, aku harus pergi. Li Wuyi memperingatkan dengan ekspresi bermartabat, hati-hati. Aku tahu. Yang Kai menyeringai dan tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan dadanya beberapa kali. Ki Kaisar melonjak dan ketika dia membuka mulutnya,
darah menyembur keluar dan setengah dari tubuhnya diwarnai emas. Xiao Yu yang menyaksikan dengan ngeri. Bocah ini bisa sangat kejam pada dirinya sendiri. Yang Kai berbalik dan merobek ruang, melarikan diri dari kehampaan. Begitu dia muncul, beberapa aura kuat menguncinya. Itu adalah Wen Zishan dan yang lainnya yang telah menjaganya. Memutar kepalanya dan melihat sekeliling, Yang Kai berkata dengan ekspresi ganas, "Semuanya, junior ini akan mengingat kebaikan Anda hari ini dan akan membalas Anda dengan murah hati di masa depan." Begitu dia selesai berbicara, dia sudah mengaktifkan prinsip luar angkasa dan menghilang dari tempatnya. "Di mana Tuan Li?" Zhou Yewang bertanya dengan ekspresi jelek. Yang Kai dan Li Wuyi memasuki kehampaan bersama-sama, tetapi sekarang Yang Kai keluar dan Li Wuyi tidak terlihat dimanapun. Secara alami, dia memiliki firasat buruk. Begitu dia selesai berbicara, sosok putih muncul. Zhou Yewang menoleh dan melihat. Ketika dia melihat Li Wuyi, dia menghela nafas lega. Namun, Li Wuyi tidak muncul sendirian. Di sampingnya ada Xiao Yu yang berwajah pucat. Lei Hong sangat gembira ketika dia melihat ini. "Xiao tua, apakah kamu baik-baik saja?" Xiao Yu yang berkata dengan ketakutan yang berkepanjangan, "Untungnya, Guru Li menemukan saya tepat waktu, jika tidak." Dia bergidik sebelum dia bisa selesai berbicara. Ini bukan tindakan. Dia benar-benar trauma karena ditelan turbulensi di The Void saat dia sendirian. Making menunjuk ke suatu arah dan berkata, "Anak itu berlari ke arah sana." "Tuan, apa yang kita lakukan sekarang?" Li Wuyi berkata dengan ekspresi cemberut, "Kejar dia. Jika dia masih hidup, aku ingin melihatnya. Jika dia mati, aku ingin melihat mayatnya." Mengatakan demikian, dia memimpin dalam mengejar Yang Kai. Yang lain secara alami tidak berani mengabaikan dan mengikuti di belakang, apakah mereka mau atau tidak. Yang Kai berlari untuk hidupnya, dan setelah setengah hari, aliran cahaya tiba-tiba muncul di depannya. Itu Yorumeng, yang pergi lebih dulu. Dengan teknik rahasia segel hatinya, dia secara alami dapat menemukan lokasi Yang Kai. Ketika dia melihat Yang Kai berlumuran darah dan auranya lemah, wajah cantik Yorumeng menjadi pucat, "Kamu terluka." Yang Kai tersenyum pahit, "Tidak mati sudah merupakan keberuntungan terbesarku. Ayo pergi, mereka datang." Mendengar dia mengatakan ini, Yorumeng tidak berani menunda dan buru-buru mendukung Yang Kai dan pergi. Sebulan kemudian, di puncak gunung, Yang Kai berdiri di atas pohon besar, menghadap matahari dengan tatapan kosong di matanya. "Apa yang Anda pikirkan?" Yorumeng membungkuk dari samping, terbungkus angin harum. Yang Kai batuk beberapa kali dan berkata dengan suara lemah, "Rumeng, dunia ini sangat besar, tidak ada tempat bagiku untuk tinggal." Selama sebulan, Yang Kai dan Yorumeng telah buron. Li Wuyi dan Master Realem Kaisar tahap ketiga lainnya mengejar mereka tanpa henti. Mereka seperti belatung di tulang tarsal yang tidak bisa mereka singkirkan. Yang Kai dipaksa untuk menghadapi mereka beberapa kali, dan setiap kali, dia dipukuli sampai penuh luka. Tapi setiap kali, dia berhasil lolos dengan kulit giginya. Melihat situasi saat ini tidak berlebihan. Meskipun dunia ini besar, dengan Li Wuyi mengejarnya, tidak ada tempat baginya untuk tinggal. Berbalik, Yang Kai berkata, "Maaf, saya awalnya ingin membawa Anda untuk hidup dalam pengasingan, tetapi sekarang sepertinya saya harus menarik kembali kata-kata saya. Jangan ikuti saya lagi, mari berpisah di sini." Petik 2. Yorumeng berkata, "Apakah kamu akan mengusirku lagi?" Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya, "Kali ini berbeda dari yang terakhir kali. Kamu telah melihatnya sepanjang jalan, Li Wuyi bertekad untuk membunuhku. Aku bukan lawannya, dan hanya dengan keberuntungan aku bisa bertahanlah sampai sekarang. Aku tidak punya kekuatan untuk bertahan lagi. Mungkin lain kali, atau mungkin waktu setelah itu akan menjadi akhir." Mata indah Yorumeng berkilat, "Aku mendengar seseorang berkata bahwa jika tidak ada tempat untukmu, akan ada tempat untukmu. Di dunia ini, tidak hanya ada satu batas bintang." Yang Kai mendengar ini dan mengerutkan kening, "Wilayah iblis." Yorumeng berkata, "Bagaimana? Jika kamu bersedia pergi ke wilayah iblis, aku juga akan pergi ke wilayah iblis bersamamu." "Mustahil." Yang Kai menggelengkan kepalanya dengan tegas, "Saya tidak akan pernah pergi ke wilayah iblis. Alasan mengapa saya berada dalam situasi seperti itu adalah karena saya terkait dengan ras iblis. Bagaimana saya bisa rela pergi ke wilayah iblis?" Yorumeng berkata, "Karena kamu berhubungan dengan ras iblis maka kamu dapat memasuki wilayah iblis dan diterima oleh ras iblis." Jangan katakan lagi, Yang Kai tampak terlalu malas untuk mendengarkannya. Yorumeng, bagaimanapun, muncul di depannya dalam sekejap dan menatapnya dengan mata terbakar. Pupil matanya memancarkan cahaya aneh saat dia berkata dengan lembut, "Kamu telah memberikan kontribusi besar pada batas bintang. Sebagian besar arai luar angkasa diciptakan olehmu. Kamu juga orang yang membela Roaring Tiger City dan membunuh jutaan anggota iblis, ras. Namun, mereka memaksamu untuk membunuhmu, dan sekarang mereka mengejarmu. Apa yang bisa dilewatkan di tempat seperti itu?" Yang Kai mengerutkan kening saat dia mendengarkan, tetapi napasnya sedikit berat.
Jelas bahwa kata-kata ini membuatnya sangat marah. Yuru Meng terus membujuknya, suaranya seperti bisikan mengantuk, apakah kamu tidak ingin membalas dendam? Apakah kamu tidak ingin menghapus ketidakadilan di tubuhmu? Biarkan orang-orang yang mempersulitmu mengetahuinya, betapa kuatnya dirimu, dan biarkan mereka menyesal memaksamu seperti ini. Jangan katakan lagi. Yang Kai meraung, pembuluh darah di dahinya menonjol. Yuru Meng menutup telinganya dan melanjutkan, pergi ke wilayah iblis dan cari kekuatan yang lebih besar. Suatu hari, kamu akan dapat kembali ke sini dan memberitahu mereka bahwa mereka salah. Biarkan mereka berlutut di depanmu dan mohon ampun. Pergi ke wilayah iblis. Yang Kai menoleh dan menatap Yuru Meng dengan tatapan membunuh. Dia jelas tergerak oleh kata-kata Yuru Meng. Yuru Meng perlahan mengangguk, itu benar, pergi ke wilayah iblis. Maukah kamu ikut denganku? Yang Kai bertanya lagi. Yuru Meng tersenyum dan membungkuk pada Yang Kai, selir ini bersedia. Masalah ini sangat penting. Biarkan aku memikirkannya dengan hati-hati. Yuru Meng mengerutkan bibirnya, aku bisa mentolerirmu, tapi aku tidak tahu berapa banyak waktu yang akan diberikan Li Wuyi padamu untuk memikirkannya. Dalam sekejap mata, ini adalah tahun baru lagi. Xiaomo 1 tahun lebih tua, dan dalam 3, 4, 5 atau 6 tahun, saya akan menjadi dewasa. Ketika saya berpikir tentang bagaimana masa muda saya akan hilang selamanya, saya merasa sedikit melankolis. Singkatnya, saya mengucapkan selamat tahun baru kepada semua orang. Saya berharap semua orang dapat memiliki tubuh muda dan sehat seperti saya, dan mentalitas muda.